Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Ternyata Godeoki hanya pingsan karena demam yang tinggi dan ketika dia terbangun ada pelayan yang dulu dibantunya untuk melarikan diri, ternyata pelayan itu sekarang yang menyelamatkan Godeoki. Di episode kemarin kita tahu bahwa si pria bangsawan berpikir kalau kawanan dari pelayan adalah prajurit yang ingin menghabisinya, ternyata justru mereka semua yang menyelamatkan Godeoki dan si pria. Sedangkan Godeoki berpikir kalau si pria meninggalkannya, ternyata dia sedang sibuk menghibur para pelayan dan di sana semua para pelayan tampak senang dengan dongeng si pria. Lalu ketika Godeoki ingin pamit dan melanjutkan perjalanannya, ternyata para kawanan pelayan ingin bergabung untuk membantu Godeoki. Dan mereka menyusuri setiap hutan untuk mencari anak-anak berada. Dan salah satu pelayan menemukan sesuatu lalu mereka semua mengecek tempat itu, tetapi mereka semua yang menggali emas sudah tidak ada. Lalu tiba-tiba terdengar suara lirih dari tempat kecil, ketika dicek ternyata itu semua adalah anak-anak yang dikurung tanpa makanan dan minuman selama berhari-hari. Lalu Godeoki memberi mereka makanan dan minuman dan ketika mereka hendak pergi, ternyata para anak buah bangsawan satu menghadangnya, akhirnya terjadinya perkelahian. Dan para kawanan pelayan juga membantu Godeoki, tetapi karena kurangnya senjata dan mereka dengan mudah bisa dikalahkan, tetapi ketika Godeoki akan dihabisi tiba-tiba panah dari kejauhan menancap ke tangan anak buah itu. Ternyata itu adalah kepercayaan hakim yang diam-diam dikeluarkan dari penjara oleh gubernur provinsi karena gubernur provinsi curiga adanya fitnah terhadap hakim, lantas para anak buah bangsawan satu ditangkap. Lalu Godeoki yang istirahat sejenak dia menatap ke arah gunung sambil teringat akan ayahnya, dan ketika Godeoki yang akan pergi tidak sengaja melihat istri bangsawan satu yang hendak bunuh diri, sontak Godeoki menyelamatkannya. Dan Godeoki berkata, pasti karena masalah suamimu maka dari itu kamu mengembalikan Maxim kepadaku. Lalu istri bangsawan berkata, aku tidak mengetahui apa-apa maka biarkan aku bunuh diri saja karena aku tidak sanggup menjadi saksi. Lalu Godeoki menjawab, kau tidak perlu menjadi saksi karena sudah banyak saksi. Lalu Godeoki memperlihatkan anak-anak yang disiksa dan dipaksa bekerja menggali emas dan Godeoki berkata, tebuslah dosamu kepada mereka maka jangan bunuh diri. Sedangkan bangsawan satu ketakutan karena anak buahnya ditangkap dan dia hendak pergi ke Tuan Bak, tapi tiba-tiba putranya dan istrinya datang dan mengatakan kau harus bertanggung jawab. Lalu Godeoki menemui Heigang, ternyata Heigang sudah sadar dan Godeoki merawatnya. Lalu Godeoki berbincang dengan si pria dan si pria berkata, kau mendapatkan apa yang kau inginkan? Tapi Godeoki menjawab, tetapi tanpa rakyat aku bukan apa-apa. Itu semua karena perbuatan baik yang kau lakukan pada mereka. Kau mendapatkan peta karena kau pernah membantu orang itu dan kau ditolong oleh pelayan karena dulu kau menolongnya dan Napi dihidupkan tepat pada waktunya karena kau juga dulu menolongnya. 찾고 싶었다는 것만. Sin berpindah ke bangsawan satu yang sedang menunggu kedatangan Tuan Bak. Dan ketika datang bangsawan satu menceritakan kejadian semuanya, tetapi Tuan Bak dengan santainya berkata, aku tidak tahu apa-apa akan hal ini, kalau kau menyebut tentangku maka akan kuhabisi kau lebih dulu. Lalu bangsawan satu dan keluarganya hendak melarikan diri, tetapi Godeoki menghentikannya dengan berkata, apa kau akan menyerahkan diri? Tetapi putranya berkata, kalau kami sudah mengembalikan semuanya dan anak-anak sudah dibayar lebih. Lalu Godeoki menjawab, apakah hanya itu dosamu? Bagaimana dosamu dengan mertuaku? Kau menfitnahnya hingga jabatannya dicopot dan kau rampas semua asetnya. Dan bangsawan satu menjawab, kalau aku tidak mengerti apa yang kau maksud, kau tidak akan bisa membuktikan apa-apa karena aku tak bersalah. Lalu Godeoki menjawab, lebih baik memang kau seperti itu, tidak tahu diri, dengan begitu aku balas dendam kepadamu tanpa belas kasihan. Lalu istri bangsawan satu yang merasa bersalah dia meminta maaf dengan cara berlutut, tetapi Godeoki yang kesal tidak memperdulikannya. Dan di pengadilan Godeoki dan adiknya meminta nama baik ayahnya dikembalikan. Dan Godeoki mendatangkan saksi yaitu Heigang, dan itu membuat bangsawan satu kaget bukan main. Dan Heigang mengatakan, kami bukan pengkhianat, kami belajar membela diri kami sendiri karena kami yang berbeda sering diintimidasi. Lalu ketika aku ingin menjelaskan ke hakim tetapi ada orang yang menghabisiku dan mengatakan kelompok kami adalah pengkhianat.
Lalu ketika ditanya siapa yang menghabisimu tetapi dia menjawab aku tidak ingat karena Godeoki tidak ingin Haegang membongkar bahwa pelakunya bangsawan satu. Dan ternyata bangsawan satu menyerahkan diri lalu kini giliran bangsawan satu dia hanya mengaku kalau dia mengambil emas tanpa memberitahu raja dan dia sudah mengembalikan semuanya. Tetapi karena kesalahannya fatal maka dia akan dihukum penggal walau mereka memohon gubernur provinsi sudah murka dan tiba-tiba Godeoki dengan baik hati membela bangsawan satu dan menjadi advokat hukumnya. Dan gubernur berkata walau dia menjebak hakim dan Kineka ingin membelanya tetapi karena Godeoki begitu tulus yang membuat hati gubernur provinsi luluh dan membiarkannya membela bangsawan satu. Lalu Godeoki mengungkap semua kejahatan bangsawan satu lalu dia berkata dengan kejahatan bangsawan satu dari menculik anak dan menggali emas juga menfitnah hakim seharusnya dia memang dihukum penggal tetapi ada pasal mengatakan kalau dia sudah mengakui kejahatannya dan dia juga membayar anak-anak dan dia juga mengembalikan semuanya maka menurut pasal dia dibebaskan dari hukuman. Dan Godeoki juga berkata kalau kau menghukumnya dengan berat maka penjahat seperti mereka tidak akan pernah jera. Lalu di luar semua anak buah bangsawan satu diarak di depan orang banyak, bahkan dia dilempar batu oleh salah satu anak yang dulu sering disiksanya. 왜 그리 뚱한 표정. Sedangkan di tempat Godeoki Maxim sangat kesal kenapa Godeoki membela bangsawan satu hingga dia diberi hukuman ringan hanya dicopot dari jabatannya sedangkan dia sudah merampas semua aset darimu. Lalu adik putra hakim berkata aku berjanji akan membelikan kita rumah yang lebih baik lalu mereka semua tersenyum. Dan tiba-tiba bangsawan satu datang ke tempat Godeoki dan mengatakan, kenapa kau membelaku, kenapa kau memaafkanku? Lalu Godeoki menjawab, siapa bilang aku memaafkanmu dengan semua kejahatanmu lalu kenapa kau membelaku tadi? Ucap bangsawan satu. Itu karena istrimu memberikan Maxim kepadaku, dan ini bukan kemauanku tapi ini kemauan hakim ayah mertuaku dia berkata, hukum bukan hanya membela yang lemah, tetapi hukum juga membela semua orang yang membutuhkan terlepas dari jabatan apapun dengan begitu kau akan menjadi advokat hukum sejati. Lalu bangsawan satu yang mendengar itu dia merasa menyesal dan dia mengembalikan rumah dan semua aset Godeoki. Tetapi istri bangsawan dua yang mendengar kalau rumah Godeoki dikembalikan dia merasa tidak senang, tetapi putra bangsawan satu berkata kau menfitnah ibuku seharusnya kau malu. Dan keesokan harinya Godeoki dan adik putra hakim juga Maxim kembali ke rumahnya dan dia disambut dengan semua pelayannya. Semua pelayan tampak sangat kagum dengan perjuangan Godeoki dan terlihat di sana si pria bangsawan sangat senang melihat keberhasilan Godeoki. Lalu adik putra hakim berkata aku tidak bisa melakukan apa-apa buatku kakak adalah teman juga ibuku dan kakak segalanya bagiku aku berjanji akan belajar yang baik hingga menjadi peringkat 1. Lalu Godeoki dan pria bangsawan bertemu di tempat rahasia mereka, dan Godeoki berkata Haegang pergi ke tempat suamiku, dan dia akan mengabarkan keadaan di sini, dan suamiku akan kembali padaku, dan Godeoki tak lupa mengucapkan terima kasih pada si pria lantas pria bangsawan yang mengerti dia meminta hadiah yang dia berikan karena itu milik Godeoki yang aku cintai dan kini aku tidak akan mencarimu lagi ucap si pria. Lantas si pria yang akan pergi ditahan oleh ucapan Godeoki dia berkata sampaikan kepada pendongan kalau dia memang cinta pertamaku dan selalu kusimpan hadiah darinya itu tanda aku mencintainya tapi keadaan membuatku tak bisa bersatu dengannya terlihat si pria sangat sedih dan dia berkata akhir yang sempurna dan selamat tinggal. Dan Godeoki sangat sedih dengan kepergian pria bangsawan. 7 tahun telah berlalu kini, Godeoki sangat sibuk menjadi advokat hukum dan pelayan yang bernama Ket Dong menjadi asisten kepercayaannya. Lalu tiba-tiba pemberitahuan kalau adik putra hakim datang menjadi peringkat 1 Godeoki dan semua pelayannya sangat senang dengan kedatangannya. Lalu adik putra hakim langsung memeluk Godeoki yang membuat orang yang melihatnya iri, tetapi adiknya tidak peduli karena Godeoki adalah segalanya buat adik putra hakim. Lalu adik putra hakim memberikan banyak oleh-oleh kepada Godeoki yang membuat para pelayan sangat iri, tetapi para pelayan juga dibawakan oleh-oleh dan semua para pelayan tampak senang dengan itu. 도련님의 혼사를 서두르려 합니다. Lalu tampak Godeoki sedang menulis sesuatu kepada suaminya ternyata selama 7 tahun suaminya tak pernah kembali. Seperti biasa perkumpulan wanita sedang bergosip dan mereka menggosipkan Godeoki,
Tetapi tampak istri bangsawan satu selalu membela Godeoki. Lalu tiba-tiba mereka semua pergi karena mendengar adik putra hakim akan menikah dan banyak perempuan muda yang mengajukan untuk menjadi istrinya. Dan ketika dia tidak sengaja bertabrakan dengan seorang perempuan, lalu perempuan itu meminta maaf tapi adik putra hakim memanggilnya karena barang dari perempuan itu jatuh. Dan ternyata wanita ini mendatangi Godeoki karena dia mempunyai masalah karena tetangganya mempunyai penyakit kulit lalu Godeoki langsung mendatangi tempatnya bersama Cat Dong. 아니 저리 처음 것들하고 살도 부대끼고. Lalu surat lamaran semua datang bahkan dari putri-putri keluarga bangsawan terpandang ingin menjadi istri adik putra hakim tetapi tidak satupun membuat adik putra hakim tertarik karena dia hanya akan menikah dengan perempuan yang sama persis dengan Godeoki. Lalu Maxim berkata mana ada perempuan seperti Godeoki, lalu perempuan yang waktu itu mendatangi rumah Godeoki untuk menyerahkan surat laporan. Lalu adik putra hakim mengembalikan barang milik wanita itu yang membuat Godeoki dan Maxim senang. Karena mereka berpikir adik putra hakim tampak menyukai si wanita itu. Dan malam harinya Godeoki dan adik putra hakim akan ke tempat si wanita itu dengan membawa banyak lidah buaya supaya untuk mengobati tetangganya, tetapi si adik menggerutu karena bawaannya sangat berat. Lalu mereka tidak sengaja melihat si wanita berjalan sendirian di malam hari dan memasuki sebuah rumah kecil. Dan ternyata wanita ini membantu seorang ibu supaya dia bisa makan, maka dia menggendong bayinya dan Godeoki tampak simpati melihat perilaku si wanita. Lalu si wanita hendak pulang, dia melihat suami dari ibu tadi datang dengan mabok. Lalu si wanita bertanya, kenapa kau memukuli istrimu? Dan suami si ibu menjawab dia memang pantas dipukul dan suami si ibu yang hendak memukul si wanita mengambil sapu untuk memukulnya tapi dihalangi oleh adik putra hakim. Dan keesokan harinya, si wanita berterima kasih ke Godeoki karena lidah buayanya sangat membantu dan dia berkata kalau masalahnya sudah selesai dan itu membuat Godeoki kagum terhadapnya dan lalu si wanita mengatakan kalau kau membutuhkan staf, bolehkah aku membantu dan Godeoki dengan senang hati menerimanya. Dan ternyata plot twist ya si wanita ini hanya bersandiwara tentang semuanya bahkan orang yang kena penyakit kulit itu semuanya dibayar olehnya. Dan ternyata penyakit itu tidak ada dan suami istri itu juga dibayar olehnya. Gila ini sih. Entah ada niat apa dia mendekati Godeoki dan adiknya. Dan di malam harinya Godeoki dan Maxim bersantai sambil membahas adik putra hakim kalau Godeoki akan menjodohkan si wanita dengan adik putra hakim. Lalu Maxim berkata kau membesarkannya dan kau membiayai pendidikannya dan sekarang kau mau menikahkannya, sungguh luar biasa dirimu. Begitulah kasih sayang Godeoki sangat tulus pada adik putra hakim dan adik putra hakim juga mengetahui itu. Keesokan harinya, Godeoki terus memperhatikan si wanita. Dia tampak rajin dan sangat cepat belajar dan dia juga membantu meringankan pekerjaan Godeoki. Lalu adik putra hakim datang dan memberikan bunga ke Godeoki seperti waktu dia masih kecil dulu. Lalu Godeoki mengajak si adik pergi bersamanya dan tak lupa dia mengajak si wanita. Lantas di tengah perjalanan Godeoki meninggalkan mereka berdua karena Godeoki akan membeli buku si pria bangsawan tetapi si penjual berkata sudah 2 tahun dia tidak menulis buku baru lagi dan Godeoki tampak cemas dengan keadaan si pria bangsawan. Dan dari kejauhan Godeoki tampak senang melihat adik putra hakim menyelamatkan si wanita dari gerobak yang akan menabraknya. Di keesokan harinya Godeoki yang menyusuri keindahan pohon-pohon sendirian. Dia menyadari ada yang mengikutinya lalu ketika orang itu mendekat dia langsung ingin menghajarnya, tetapi itu ternyata Mansok pelayan si pria bangsawan. Ternyata dalam 2 tahun ini si pria tak menulis buku baru dikarenakan dia dipenjara dikarenakan dia ingin mengambil buku yang dicuri oleh rekannya tetapi rekannya ini mengklaim kalau itu bukunya dan kini Mansok meminta tolong supaya Godeoki menolongnya kalau tidak dia dalam masalah besar dan juga Mansok berbohong kalau si pria sudah menikah dan punya anak supaya Godeoki mau menolongnya. Lalu di malam hari Godeoki pamit kepada adiknya karena dia akan membantu teman lamanya yang dulu sering membantu Godeoki dan si adik mengetahui orang itu adalah orang yang mirip dengan kakaknya. 몰라. 서현 씨가 청소년까지 찾으러 왔었다니. Dan keesokan harinya Godeoki dan Mansok akan pergi ke tempat si pria bangsawan
Tetapi Godioki di sela perbincangannya dengan Mansok, dia melihat suaminya yang sudah bertahun-tahun tidak kembali padanya, lalu wajah sumringah Godioki menghampirinya, tetapi Putra Hakim justru menghindarinya dan pergi menaiki kapal, tetapi Godioki terus mengejarnya dan sambil menangis Godioki menahan rasa sakit hatinya dengan perilaku suaminya. Makin seru aja ceritanya, bagaimana kelanjutannya? Sampai jumpa di episode berikutnya ya.